wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun ikhrajul asnam min haulil Ka'bah, mengeluarkan atau menghancurkan berhala dari sekitar Ka'bah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah. Wa haulal Ka'bah 360 nusban, dan di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Kebayangnya, Ka'bahnya tidak seperti sekarang, tentunya masih kecil. Kalau sekarang sudah gede, diperbesar. Faja'ala yatu'unuha bi'udin kana biyadih, lalu Nabi menusuk atau memukul berhala-berhala itu dengan tongkat yang ada di tangannya. Wa yaqulu, sambil berkata atau membaca surat Al-Isra dan Saba, ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Al-haq datang dan kebatilan pasti musnah. Sesungguhnya kebatilan itu betul-betul akan musnah. Datang kebenaran dan tidak mungkin kebatilan memulai lagi dan mengulanginya lagi. Dalam riwayat Ibnu Abi Umar ada tambahan Yaumal Fathi, ini terjadi ketika Fatu Makkah. Ini menjadi dalil ya, bahwa berhala itu harus dihancurkan ya. Sesembahan agama lain itu harus dihancurkan. Meski kemudian dalam ijtihadnya kaum yang disebut Wahabi oleh Nahdiyin, oleh Syafi'iyah, itu dianggap berlebihan ya. Hemat saya pribadi, dalam hal tertentu yang memang sudah dijadikan situs-situs kemusyrikan, ya sama, harus dihancurkan. Kecuali yang memang itu bukan situs kemusyrikan, cuma memang orang-orang yang sudah punya tabiat syirik saja. Mereka yang GR gitu ya, sehingga Gua Hiro ya, rumah Nabi, Gua Thur, itu kan kata orang-orang yang pernah ke sana, loba sesajen, loba ngukus gitu dan sebagainya. Tidak kemudian Gua Hiro itu harus dihancurkan, kecuali yang terang-terangan, misalkan seperti kuburan ya, kuburannya nggak usah dihancurkan, nggak usah ditutup, kecuali kalau kuburan itu terlalu tinggi, itu memang ada dalilnya dihancurkan seukuran sejengkal saja ya. Kuburan itu kan bukan berhala, tapi bagaimana kemudian tidak dijadikan tempat-tempat kemusyrikan. Meski bukan berarti kemudian ziarah kubur jadi haram, karena ziarah kubur ada sunnahnya. Bagi yang ziarah kuburnya malah jadi klinik, maka harus dicegah ya.
Dan askar-askar di daerah Tanah Haram itu seperti itu ya. Jadi berani memukul jamaah-jamaah haji yang memang melakukan kemusyrikan. Dan secara khusus kalau itu jelas-jelas berhala, contoh apa? Candi Borobudur, Candi Prambanan, haram kita mendatanginya, apalagi popotoan di sana atau ke Phuketnya di Thailand, di Filipina aya patung Buddha bari sare teh geuningan ya. Ada ustad menikeun kawani update status di hareupeun patung Buddha nu keur sare ya. Itu jelas sebuah kekeliruan besar. Harusnya berhala itu dihancurkan. Termasuk Candi Cangkuang di Garut. Kalau memang itu candi itu berhala. Semua yang jelas-jelas berhala itu harus dihancurkan, bukan kemudian dijadikan tempat wisata. Tempat wisata berarti diistimewakan ya. Termasuk mahasiswa dan dosen ITB itu nggak boleh bangga dengan lambang ITB-nya karena jelas itu dewa yang disembah, dewa Ganesha ya. Jalan Ganesha menunjukkan bahwa mereka sangat mendewakan Ganesha. Meski simbol saja, simbol intelektualisme, nah maka jeung dewa Ganesha. Ya, Ganesha memang dewa kecerdasan di Hindu itu. Dan sampai hari ini masih ada. Tiap tahun ritual festival Ganesha di India itu menunjukkan bahwa itu adalah berhala dan berhala itu harus dihancurkan. Harusnya majelis senatnya ya mendesak agar rektor atau tong tinggalunnya ITB teh Telkom wae ganti unggal usik logona. Hampir semua perusahaan kan ganti ya ITB tiba heula ganti-ganti kamonesan. Lambang berhala dikukut. Kemudian ini ayat menunjukkan bahwa datangnya kebenaran dan musnahnya kebatilan itu butuh proses. Nabi saja sampai menunggu 20 tahun ya. Dan kebatilan itu akan hancur kalau haknya sudah datang, dan kebatilan tidak akan hancur kalau hak tidak datang. Dalam konteks Indonesia atau yang lebih kecil situ Aksan misalkan, nu mararabok moal eureun, nu jararudi moal eureun. Kalau orang-orang yang anti judi dan anti mabokna cara ricing ngarepep ya. Bagaimana mungkin hilang kebatilan kalau al-haknya tidak datang? Disinilah maka hukumnya wajib amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana mungkin hilang Bang Emok jeung bangke bang keliling ari bang syariahna ya. Bagaimana mungkin hilang koperasi ribawi kalau koperasi syariahnya tidak hadir? Bullshit, bohong mungkul. Orang ngadakwakeun haram riba haram. Ninjem ka bank, dek bank nu dasian, bank emok, bank keliling. Bari nu balaleungharna anggar we nararunda duit di bank. Lain kumpulkeun atuh di masjid, nyen lembaga khusus. Nu balaleungharna ngarukut duit di deposito, di obligasi. Itu khianat itu mana mungkin. Al-haq hadir kalau al-batil hilang kalau al-haqnya tidak hadir. Baroga duit ratusan juta pasti nagir balaleunghar bikin kamiliar. Matak naon lain ngagolangkeun ekonomi rakyat leutik. Dikararukut di bank ya. Keur ngabeungharkeun nu balaleunghar. Nah, itu menunjukkan bahwa enggak mungkin batil hilang kalau al-haq tidak datang. Kemudian babun la yuqtalu qurasyun sabran ba'da hadzal yaum.
Ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Muti' dari ayahnya. Nama asalnya ayahnya Muti ini Al-As. Al-As, dan kata Imam An-Nawawi tidak kurang ada belasan sahabat yang namanya Al-As, dan setelah Fathu Makkah itu oleh Nabi diumumkan gara ranting ngaran cenanya Al-As ganti sama Muti'. Al-As itu kan artinya tukang maksiat. Eta cenah Amr bin As, da eta mah asna bapana ngaranna mah Amr. Ya pira urang diganti Amr bin Muti, kan bapana mah kafir. Tak anger Amr bin As mah Abdullah bin Amr bin Al-As. Tapi yang lainnya sahabat yang namanya masih Al-As, kata Nabi ketika Fathu Makkah ganti jadi Muti. Ya. Mun awe meureun Mutia. Mutia. Radhiyallahu an qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yauma fathi Makkah la yuqtalu qurasyun sabran. Ieu teh bisa dua makna nala ieu teh. Bisa tidak akan, bisa tidak boleh. Makna artina mah tidak meniadakan. Tapi kan kalimat berita bisa bermakna bermakna perintah, ya bermakna tuntutan. Jumlahnya khobariyah tapi maknanya tolabiyah. Tidak akan dibunuh lagi orang Quraisy sobron. Sobron itu sabar. Apa maksud dibunuh sabar itu? Ditawan, udah ditawan kemudian dihukum mati, ditembak. Itu dibunuh sobron. Kalau dibunuh yang tidak sobron, nah perang. Hari takeni ketika bertemu perang mati gitu ya, dibunuh. Tapi kalau tawan dulu, udah ditawan kemudian dihukum mati, itu sobron, dibunuh secara sabar gitu. Siga Freddy Budimannya kan lama pengadilan lagi bertahun-tahun, gembong-gembong narkoba 10 tahun gitu, baru dibunuh. Itu yuqtalu sobron. Ba'da hadal yaum, sesudah hari ini, maksudnya Fathu Makkah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Nabi menginformasikan orang Quraisy itu tidak mungkin ada yang murtad. Ya, dan ini keistimewaan bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu keur kafirna wae nulungan Nabi. Ya. Ketika Nabi diboikot oleh penduduk Makkah, itu kan Abu Thalib, Abu Lahab, orang-orang Quraisy yang masih satu bani dengan Nabi, Bani Hashim, Bani Muthalib, itu ikut sama menderita. Jadi solidaritasnya tinggi sesama bangsa Quraisy. Keur kafir wae ge dalam hal tertentu menolong Abu Thalib misalkan. Kesetiaannya orang Quraisy itu tinggi. Maka dari itu kata Nabi, al-khulafa min Quraisy. Khalifah itu harus dari orang Quraisy. Karena orang Quraisy itu kekuatannya tinggi. Jadi pasti didukungna lain moal aya lah jika misalkan ayeuna perdinan hutapea nya baheula ngagogore ngabela SBY, ngabela Demokrat nya, ayeuna ngagogoreng. Moal anu kitu orang Quraisy. Jadi ikatannya bahkan ikatan internasional, saling mendukung. Dan itu terlihat dalam budaya habaib. Ya. Habib Rizik kemana-mana dihormat, di Makkah pun dihormat. Ya. Di Indonesia pun ku Said Agil Siroj dicium Habib Rizik. Gitu. Jadi ada keistimewaan, apalagi itu keturunan Nabi SAW. Jaminan dari Nabi, orang Quraisy semua mungkin murtad, kesetiaannya tinggi. Kalau sudah masuk Islam, sudah nggak mungkin keluar dari Islam. Atau yang kedua, di sini tidak boleh karena memang tidak akan ada lagi orang Quraisy yang murtad. Ya.
Kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran tertentu hanya ditawan saja, tidak boleh dihukum mati. Karena orang Quraisynya sudah pasti orang Islam. Kemudian bab al-mubayyah ba'dal fath 'alal Islam wal jihad wal khair. Baiat sesudah Fatu Makkah. Dari Mujasy' bin Mas'ud radhiyallahu an, aku datang bersama saudaraku Abu Ma'bad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah Fatu Makkah. Sesudah Makkah ditaklukkan dan semuanya masuk Islam. Faqultu ya Rasulullah bay'u 'alal hijrah. Ya Rasul, baiatlah dia untuk hijrah. Kata Rasul, madotil hijratu bi ahliha. Hijrah sudah lewat, ya, sudah nggak berlaku lagi. Sudah ada orang-orang pengamalnya dan tidak akan ada lagi saat ini. Sudah muhajirin sudah habis, ya. Karena Makkahnya sudah bukan lagi daerah kafir, bukan daerah lagi penjajahan kaum muslimin, sudah jadi Islam, jadi nggak wajib lagi hijrah. Qultu fa bi ayyi syai'in tubayyi'u. Kalau begitu dia dibaiat dalam hal apa? Kata Nabi, alal Islam wal jihad wal khair. Untuk Islam, jihad dan beramal baik. Kemudian kata Abu Usman An-Nahdi, aku bertemu dengan Abu Ma'bad sendiri. Aku beritahukan omongan Mujasyi ini. Benar kamu dulu begitu oleh Rasul? Kata Abu Ma'bad, sodako, iya betul. Saya baiat ke Rasul, baiatnya diganti. Sudah nggak ada lagi hijrah, ya. Tapi baiatnya untuk konsisten dalam Islam, dalam kebaikan dan siap jihad. Ini sekali lagi seperti yang sudah sering dibahas, baiat itu sunnah, ya. Sunnah. Baiat untuk apa? Baiat untuk beramal baik. Bukan baiat jadi anggota Persis, anggota PKS, lain. Baiat bisa baiat itu. Jadi seseorang datang ke ustadz, misalkan ke saya, Ustadz, saya tolong dibaiat. Baiat apa? Kan kamu udah masuk Islam. Ya, agar saya konsisten. Nah, mau datang ke abdi, kayak dibaiat sholat subuh ke masjid wajib, gitu. Jadi gitu, ini baiat. Diajar ngaji, kudu nebikeun ka bisa, ya. Tong aya salah. Nah, dari gitu kan kudu baiat. Jadi pokoknya baiat itu sebuah kesadaran dari seorang muslim atau pimpinan, ya, yang menganjurkan agar jamaahnya terikat dengan kebaikan, ya. Dan itu juga yang dilakukan di Persis, di Muhammadiyah, di NU, di PKS, di HTI, semuanya pasti ada baiat. Baiat itu bagian integral kehidupan, ya. Meski tadi bukan berarti anu teu baiat ka Persis paeh jahiliyah, nya kafir mau disolatkeun. Itu mah orang tua kita dulu lah, ya. Baiatnya baiat untuk berbuat baik, ya. Tidak harus kemudian teu boga kartu anggota mau disolatkeun, enggak, itu terlalu ekstrim. Siga LDI wae, LDI kan gitu ngajarkeun baiat. Tak disebutna Islam baiat LDI baheula. Nah, baiat ini baiat untuk berbuat baik. Mun misalkan apa, ya tukang dagang, sok aku baiat kamu untuk tidak nabung di bank konvensional, nah gitu. Untuk tidak pinjam lagi ke bank, naik bank dasi, bank emok, misalkan bank kelili, itu harus begitu. Sunnah memang tidak sampai wajib. Yang wajib itu baiat ke pemimpin. Pemimpinnya adalah khalifah, ya. Dan kita dengan punya KTP itu menunjukkan baiat. Baiat untuk setia kepada NKRI
setia kepada Jokowi, ya. Tanu teu boga KTP itu matinya jahiliyah. Mati jahiliyah itu mati dalam keadaan tidak jelas status kewarganegaraannya, kecuali kalau dia punya paspor negara lain ya teu naon. Dia harus jelas dia imamnya ke siapa. Soalnya lamun teu jelas kayak juga NII, juga ISIS, ya pinginnya nyerang we jeung berontak kepada pemerintahan yang sah. Itu bayat wajib. Jadi bayat ka imam teh lain bayat ka Ustaz Aceng, lain bayat ka Haidar Nasir, Said Agil Siroj, Ahmad Syaihu, bukan. Bayat yang wajib ke imam itu bayat ke khalifah, pemimpin negara. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hijrah. Maka jawaban Rasul, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah sesudah Fatu Makkah. Karena kan hijrah itu dari Makkah ke Madinah. Akhirnya Makkahnya sudah bukan lagi Darul Kufri. Darul Kufri itu batasannya orang-orang yang mustada'afin. Wal mustada'afina minar rijal wan nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha, dan seterusnya. Orang-orang memang tertindas dalam hal agama, ya, sampai dipaksa kafir. Nah, Indonesia mah teu dipaksa kafir. Bahkan orang Singapura pun gak wajib hijrah ke Indonesia, karena di Singapura orang Islamnya tidak dipaksa kafir. Itu Darul Kufri teh. Lain pada gara-gara Pancasila Darul Kufri pindah ke NI, bukan begitu. Ya. Amerika pun bukan Darul Kufri kalau memang orang Islamnya tidak dipaksa untuk kafir. Nah, makanya sudah tidak lagi memaksa penduduknya kafir, maka tidak ada wajib hijrah. Walakin jihadun wa niyatun, yang ada hanya jihad dan niat. Niat apa di sini? Niat untuk hijrah. Kayak kita tengah ngamalkeun jihad nya tong bora abdi paukas ge paidur teu ngalaman perang nya pun bapak ge teu ngalaman hijrah juga, tapi niat mah harus ada. Niat teh tekad minimal tahu ini syariat hijrah, seandainya kita mengalami harus mengamalkan. Dan innamal a'malu bin niat, dengan niatnya kita sudah dicatat pahala. Jangan sampai tidak ada niat sama sekali. Nah, tidak ada niat sama sekali teh, embung ngabahas jihad teh, jeung kurikulumna dirobah sagala ku Menteri Agama deui teh. Aduh kalau niat jihad dirobah kurikulum jihad teh. Ya. Dirobah kurikulum agama teh. Teu meunang ngajarkeun jihad teh. Itu berarti niat sama sekali. Dirobah kurikulum hijrah teh teu meunang ngajarkeun hijrah teh. Itu berarti enggak ada niat sama sekali. Wa idzastunfirtum, dan jika kalian diminta untuk berangkat, ini berangkat di sini fangfiru, ya, berangkatlah, berangkat jihad. Ya, alam tara ilal ladzina qila lahum firu fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Ya, jadi infiru di sini disuruh jihad, harus siap. Babun al-amru bi'amalil ghair man istaddat 'alail hijrah. Tentang perintah mengamalkan kebaikan bagi orang yang berat baginya hijrah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menjelaskan anna Arabiyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hijrah. Ada seorang Arab gunung yang datang menanyakan tentang hijrah. Hijrah itu gimana sih? Ini sesudah Fatu Makkah, dia enggak mengalami. Kata Abu Mas'ud, kata Rasul, waihak inna sya'nal hijrah la syadid. Celaka kamu, hijrah itu berat, ya.
Jadi mungkin yang bertanya itu seolah-olah menganggap remeh, hijrah teh gimana sih, cenah gitu mungkin. Maka Nabi, waihak, celaka kamu, hijrah itu enggak enteng, berat. Fa'allaka min ibil, kamu punya unta enggak? Qala na'am, kata dia, iya. Fahal tu'ti shadaqataha, kamu sudah bayar zakatnya belum? Qala na'am, ya. Jadi Nabi menganjurkan, udah amalkan saja yang kamu sekarang. Kamu kan peternak unta, tak tahu zakatan. Jangan minta hijrah itu berat. Dan memang sudah enggak ada kewajibannya saat itu. Fa'mal min warail bihar, beramallah kalian dari belakang lautan. Maksudnya silakan kalian beramal dimanapun meski tidak hijrah. Fa innallaha la yanyatiraka min amalika syai'an, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu sedikit pun meskipun tidak hijrah, ya. Silakan beramal solih yang kalian bisa. Tentunya hadis-hadis ini tidak berarti bahwa hadis yang mengatakan la tanqati'ul hijrah hatta tatlu asyamsu min maghribiha, hijrah tidak terputus syariatnya sampai matahari terbit dari barat, ya, maksudnya sampai kiamat. Kata Nabi nggak ada hijrah sesudah Mekah. Dalam riwayat lain hijrah masih berlaku sampai hari kiamat. Maksudnya dalam konteks Makkah ke Madinah sudah nggak berlaku, tapi dalam konteks sesudah itu mungkin masih berlaku, ya. Misalkan di Rohingya, ketika umat Islamnya dipaksa untuk jadi orang Buddha, maka harus hijrah, ya. Kalau memang tidak bisa melawan, ya, hijrah. Jangan kemudian ikut menjadi kafir, ya. Jadi daripada dipaksa kafir, hijrah, ya. Masih berlaku sampai hari kiamat untuk daerah-daerah tertentu yang seperti Makkah pada zaman awal Nabi dahulu, ya. Jadi kalau Makkahnya daerah tersebut tidak memaksakan kafir, maka tidak wajib hijrah. Dan seperti sering kita bahas, hijrah itu yang paling pokok hijrah amal, ya. Orang yang kerja di bank ribawi, di tempat-tempat yang basah dengan harta yang haram, itu harus hijrah meskipun miskin, ya. Seperti para pegawai KPK, kenapa gitu hijrah? Memang kahayang na Jokowi pan di KPK geus jadi Taliban, Taliban itu militan, Islam militan. Padahal situ orang yang kemarin orang Batak, banyak orang Kristennya juga. Jadi keur ngabersihan teh undang-undang KPK-na diubah, dan betul saja yang diharapkan oleh pemerintah beban keluar kan sekarang hampir 100. Kenapa? Karena bagi mereka ini sudah tidak nyaman, ya, hijrah, meskipun mengorbankan pekerjaan. Atau menurutnya dalam perspektif Amin Rais dan kubunya, hari ini banyak yang mundur dari anggota DPR, hijrah ke Partai Umat, ya. Itu sebagai contoh yang paling real orang-orang yang hijrah dari pekerjaan haramnya. Contoh ayat orang tauhid ngegawe di hotel aya geus hijrah. Sering bilang, wah loba maksiat atuh hijrah, kayak cenah-can kuat aya nama geus hijrah. Nah, itu memang yang namanya hijrah begini dulu, itu berat. Kemudian syariatnya orang yang hijrah itu tidak boleh murtad. Murtad itu kembali ke tempat asal dia sebelum hijrah. Jadi contoh Nabi SAW seperti kemarin dibahas, orang Ansor menangis karena sesudah Fatu Makkah tuh cenah Nabi jadi orang Makkah deh. Kata Nabi SAW, enggak boleh Nabi yang sudah hijrah dari Makkah ke Madinah kemudian balik lagi
ke Makkah itu nggak boleh, haram. Ya. Kecuali ya kalau memang ada fitnah, orang-orang Madinah boleh keluar dari Madinah mengungsi ke pegunungan-pegunungan menjadi Arabi. Arabi itu jadi orang yang tinggal di dusun, di pegunungan, tidak tinggal di Madinah lagi. Ini berdasarkan hadis Nabi, yusiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'fal jibal yafirru bidini minal fitan. Ya. Sebentar lagi akan datang masanya harta terbaik bagi seorang muslim itu bukan dinar dan dirham, bukan emas, bukan uang, tetapi kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung karena lari dari fitnah. Fitnah yang dimaksud fitnah agama. Ketika di Madinah, ketika di Bandung, ya, beunghar ku beungharna tapi rusak agama. Ya. Dan dia kemudian hijrah ke mana? Ka Ciwidey, ka Pangalengan. Baik dari Ciwidey ke Pangalengan ya, mau loba maksiat. Jadi di tempat-tempat terpencil untuk menjauhi hiruk pikuk fitnah, ya. Atau misalkan di Jakarta, wah, loba fitnah di Jakarta mah gawe na politik na pindah ka lembur. Itu yang seperti itu dibolehkan karena ada alasan, yaitu fitnah. Dan ini terjadi sejak zaman Utsman bin Affan dibunuh. Itu kaum muslimin banyak yang terlibat dalam peperangan, saling membunuh. Para sahabat yang tidak kuat, mereka kemudian mengungsi. Di antaranya Salamah bin Al-Aqwa. Ketika dia menghadap Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu panglima Bani Umayyah, kekhalifahan sesudah Ali, yang membunuh Husain, ya, panglima kejam. Ya Ibn Al-Aqwa, tuh yuka sahabatnya, dasar panglima bengis. Hei Ibn Al-Aqwa, irtadatta ala kibaik, kamu murtad ya cenah. Ta'arabta, kamu jadi orang Arab gunung. Kata Salamah, la walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzina li fil badwi. Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengizinkanku untuk menjadi orang badwi. Badwi itu orang-orang yang tinggal di pegunungan. Izin secara tekstual tidak ada. Izinnya yang tadi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan orang-orang muhajirin keluar dari Madinah, pindah dari Madinah ketika Madinah sudah banyak fitnahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi